Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum ya ikhwani? Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan terus untuk semangat mempelajari ilmu bahasa Arab ini. Teman-teman yang berbahagia, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi lanjutan pada pelajaran yang kemarin, yaitu al-maf'ul bih atau objek. Al-maf'ul bih atau objek terkadang dia mansubnya dengan fathah atau dengan ya atau dengan alif dan juga dengan kasrah. Adapun al-maf'ul bih yang bentuk mansubnya dengan fathah, yaitu ketika al-maf'ul bih tersebut bentuk isimnya adalah isim mufrad. Misalkan contoh yang kemarin, syadda at-tilmidu al-habla. Al-habla di sini bentuknya adalah satu, yaitu satu kabel atau satu tali. Maka harokat daripada objek tersebut atau maf'ul bih tersebut adalah fathah. Kenapa fathah? Karena dia adalah isim mufrad, dan isim mufrad ketika kedudukannya sebagai objek maka harokatnya adalah fathah atau tanda mansubnya dengan fathah. Begitu juga contoh yang lain, misalkan yashrabu al-maridu ad-dawa'a. Ad-dawa'a di sini kedudukannya sebagai objek atau maf'ul bih, dan ad-dawa di sini adalah bentuk mufrad, maka harokatnya adalah fathah. Baik. Atau tanda mansubnya adalah dengan fathah. Baik. Adapun yang musanna yang menunjukkan dua orang, yang dimana ketika musanna tersebut berkedudukan sebagai objek atau al-maf'ul bih, maka tanda mansubnya yaitu dengan huruf ya. Misalkan kita ambil dari kata kitab, ya, al-kitaba itu adalah bentuk isim mufrad. Misalkan yashtari Muhammadun al-kitaba. Yashtari Muhammadun al-kitaba. Muhammad sedang membeli satu buku. Maka harokatnya adalah dengan fathah atau tanda mansubnya yaitu dengan fathah. Namun ketika kita menjadikan dia sebagai musanna, ya, maka tanda mansubnya yaitu dengan ya, sehingga menjadi kitabaini, ya, kitabaini. Tanda mansubnya dengan ya. Jadinya yashtari Muhammadun kitabaini. Muhammad sedang membeli dua buku. Atau mungkin kita ambil dari kata al-qalam, ya, al-qalam artinya pena. Al-qalama kita jadikan dia musanna menjadi qalamaini. Yashtari Muhammadu qalamaini, ya, Muhammad sedang membeli dua pena, ya. Al-qalam di sini atau qalamain di sini dan kitabain di sini kedudukannya sebagai objek atau maf'ul bih.
Dan sehingga ketika musanna maka tanda mansubnya adalah dengan ya. Taib. Dan sekarang kita akan masuk kepada jamak. Jamak menunjukkan adalah banyak orang, ya. Pengertian jamak yaitu lebih daripada 2. Jadi 3 ke atas itu semuanya disebut dengan jamak, ya, atau 2 ke atas dari 3 sampai seterusnya disebut dengan jamak. Dan jamak ada 3 macam. Ada yang disebut dengan jamak mudzakkar salim, yaitu jamak yang menunjukkan banyak laki-laki atau jenisnya adalah mudzakkar. Dan jamak muannats salim menunjukkan jamak perempuan dan juga jamak taksir, ya. Taib. Adapun untuk jamak mudzakkar salim, tanda mansubnya yaitu dengan ya juga, ya, sama seperti musanna. Tanda mansubnya jamak mudzakkar salim yaitu dengan ya. Taib. Sehingga ketika kita baca ra'aitu al-muslimina, ra'aitu al-muslimina, saya telah melihat orang-orang muslim. Siapa yang dilihat? Yang dilihat adalah al-muslimina, yaitu orang-orang muslim tersebut. Maka al-muslimina di sini kedudukannya sebagai objek. Ketika kedudukan sebagai objek, maka tanda mansubnya yaitu dengan ya. Ya ra'aitu al-muslimina. Atau juga mungkin contoh yang lain dari kata mudaris, ya, menjadi mudarisin, ya. Kalau kedudukannya sebagai objek maka menjadi mudarisina. Taib. Dan berikutnya yaitu jamak muannats salim. Jamak muannats salim ketika kedudukannya sebagai objek atau maf'ul bih, maka tanda mansubnya yaitu dengan kasrah. Sekali lagi, tanda mansubnya jamak muannats salim yaitu dengan kasrah. Misalkan kita ambil dari kata ra'aitu al-muslimati, ya, ra'aitu al-muslimati. Al-muslimati di sini kedudukannya sebagai objek atau maf'ul bih, maka tanda mansubnya yaitu dengan kasrah. Dan sekarang jamak taksir. Jamak taksir yaitu jamak yang menunjukkan banyak, ya. Misalkan dari kata al-kitaba menjadi kutubun, yaitu jamak taksir dari kata al-kitab. Al-kitaba jamak taksirnya kutubun. Atau qalamun jamak taksirnya menjadi aqlamun. Taib. Atau suhifatun lembaran jamak taksirnya adalah suhfun lembaran-lembaran. Taib. Adapun jamak taksir tanda mansubnya adalah dengan fathah, ya. Tanda mansubnya jamak taksir yaitu dengan fathah. Jadi apabila jamak taksir ini terletak pada objek atau terletak pada posisi al-maf'ul bih, maka harokatnya atau tanda mansubnya jamak taksir ini yaitu dengan fathah. Misalkan yashrahu al-muallimu at-tullaba, seorang guru sedang menjelaskan at-tullab, ya. At-tullaba di sini adalah jamak taksir, maka harokatnya atau tanda mansubnya yaitu dengan fathah. Contoh yang lain misalkan qara'a Muhammadun al-kutuba. Qara'a Muhammadun al-kutuba. Muhammad telah membaca buku. Al-kutub atau al-kutuba ini adalah jamak taksir dari kata al-kitaba. Al-kitaba adalah bentuk isim mufradnya. Adapun bentuk jamak taksirnya adalah al-kutuba.
Jadi ketika kita baca qara'a Muhammadun al-kutuba, Muhammad telah membaca buku atau buku-buku, maka harokat daripada jamak taksir ini tanda mansubnya adalah dengan fathah. Baik. Dan begitu juga sedikit tambahan yaitu terkait dengan asmaul khamsah, ya. Asmaul khamsah yaitu seperti misalkan abuka, akhuka, hamuka, fuka, waduka, itu adalah bentuk asmaul khamsah. Dan ini kita akan pelajari pada pelajaran berikutnya. Namun hanya saja sedikit saya akan menambahkan bahwasanya asmaul khamsah adalah tanda mansubnya yaitu dengan alif. Ya, tanda mansubnya asmaul khamsah yaitu dengan alif. Misalkan ati' abaka, ya, ati' abaka. Ati' di sini adalah bentuk fi'il amr, ya. Abaka di situ kedudukannya sebagai objek, ya, atau maf'ul bih. Ketika dia maf'ul bih, maka yang tadinya abuka menjadi abaka. Kenapa abaka? Karena kedudukannya sebagai maf'ul bih atau objek. Dan tanda mansubnya asmaul khamsah yaitu dengan alif. Taib. Semoga ini bisa dipahami teman-teman semua, dan ini adalah bentuk al-maf'ul bih yang zahir, ya, karena kita akan belajar bahwasanya al-maf'ul bih ini ada yang sifatnya zahir dan sifatnya juga dhamir. Adapun penjelasan yang telah kita jelaskan ini adalah maf'ul bih yang bentuknya zahir. Baik. Teman-teman yang berbahagia, adapun maf'ul bih yang bentuknya dhamir, misalkan kita ambil dari kata yarhamukallahu, ya, yarhamukallahu. Yarhamukallahu, kaf di sini disebut dengan kaful khitab mudzakkar, ya. Kalau yarhamukillahu yaitu kaful khitabah muannasah, ya. Baik. Kita lihat kaf di sini, ya. Kaf ini adalah dhamir yang bersambung dengan fi'il mudhari', ya, yarhamuka atau yarhamuki. Baik. Ketika kaf ini bersambung dengan fi'il, baik itu fi'il madhi atau fi'il mudhari', maka kedudukan kaf ini adalah maf'ul bih atau objek. Misalkan kita artikan yarhamukallahu, semoga Allah merahmatimu. Siapa yang merahmati? Yang merahmati adalah Allah. Jadi Allah sebagai subjek. Siapa yang dirahmati? Yang dirahmati adalah kamu, yaitu kaful khitab ini. Maka kaful khitab ini kedudukannya sebagai objek atau maf'ul bih. Baik. Contoh yang kedua yaitu ad-darsu syarahahu al-mudarrisu. Guru telah menjelaskan pelajaran. Hu di sini disebut dengan haul ghaib, ya. Ha di sini disebut dengan haul ghaib, yang dimana hu ini bersambung dengan fi'il. Jadi ketika hu ini atau dhamir ini bersambung dengan fi'il, maka kedudukan dhamir tersebut menjadi objek atau maf'ul bih. Baik. Yang ketiga, kita ambil dari contoh ya al-mutakallim, yaitu dhamir ya al-mutakallim. Contohnya alajani at-tabibu. Alajani at-tabibu. Kalau kita lihat ya ini, ya, bersambung dengan fi'il, maka sudah pasti setiap dhamir yang bersambung dengan fi'il, baik itu fi'il madhi atau fi'il mudhari', maka kedudukan dhamir tersebut adalah maf'ul bih atau objek. Kita artikan dan sembari kita i'rab, misalkan alajani at-tabibu. Alaja fi'il madhi mabniyun ala fathi
yang tetap dengan harokat fathah. Nun di sini disebut dengan nunun wiqayah. Ya, nanti kita akan pelajari bentuk nunun wiqayah. Ya, intinya di sini adalah dikatakan nunun wiqayah, la mahalla lahu min al-i'rab. Ya, tidak ada tanda i'rabnya karena dia tidak majrur, tidak sukun, tidak kasrah, ya, dan juga tidak marfu'. Ya, baik. Wal ya'u dhamirun muttasil. Adapun ya di sini adalah dhamir yang bersambung dengan fi'il tadi. Tetap harokatnya dengan sukun, mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin, namun dalam keadaan nasab. Fi mahalli nasbin maf'ul bih, ya, dalam keadaan mansub dalam kedudukan objek atau maf'ul bih. Ya, baik. Adapun kita lihat di sini na al-mutakallimin, ya, razaqanallahu. Kita contoh yang keempat, razaqanallahu. Razaqa adalah fi'il madhi, yang dimana fi'il madhi ini bersambung dengan huruf na, ya, na-nya panjang. Ini disebut dengan na al-mutakallimin, ya, na al-mutakallimin. Kalau kita lihat di sini artinya razaqanallahu, Allah telah memberikan kalian rezeki. Siapa yang telah memberikan rezeki? Yang telah memberikan rezeki adalah Allah. Maka Allah sebagai fa'il. Maka kita lihat di sini harokat Allah yaitu domah. Adapun siapa yang diberikan rezeki? Yang diberikan rezeki adalah kalian. Maka na ini kedudukannya sebagai maf'ul bih. Ya, baik. Jadi kalau sekiranya dhamir tersebut bersambung kalau sekiranya fi'il tersebut bersambung dengan dhamir, maka dhamir tersebut kedudukannya sebagai maf'ul bih. Baik. Namun di sini sedikit catatan khususnya untuk na al-mutakallimin, ya. Na al-mutakallimin ini bisa jadi nanti dia akan menjadi subjek atau fa'il. Misalkan katabna ad-darsa. Katabna ad-darsa artinya kami telah menulis pelajaran. Siapa yang telah menulis pelajaran? Yang telah menulis pelajaran adalah kami. Apa yang ditulis? Yang ditulis adalah pelajaran. Maka na di sini kedudukannya sebagai fa'il, ya. Jadi bagaimana cara kita membedakannya? Cara kita membedakannya gampang. Kalau sekiranya na tersebut bersambung dengan fi'il madhi dan fi'il madhi itu harokatnya sukun, maka na di situ kedudukannya sebagai subjek atau fa'il. Misalkan katabna. Nah, di sini jadi kedudukannya sebagai fa'il atau subjek. Adapun ketika fi'il madhi itu harokatnya fathah, maka kedudukan na tersebut adalah sebagai objek atau maf'ul bih. Ya, jadi gampang. Kalau sekiranya na tersebut bersambung dengan fi'il madhi yang harokatnya fathah, maka na tersebut kedudukannya sebagai maf'ul bih. Namun ketika na tersebut bersambung dengan fi'il madhi yang harokatnya sukun, maka na tersebut kedudukannya sebagai fa'il atau subjek. Inilah sedikit pembahasan kita, yaitu terkait dengan maf'ul bih, ya, yang bentuknya zahir dan juga dhamir. Semoga ini bisa dipahami. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum mendapatkan buku panduannya, silakan menghubungi nomor yang ada di deskripsi channel di bawah ini. Dan bagi siapa yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya di kolom komentar yang telah disediakan oleh pihak YouTube.
ya. Dan sedikit sebagai tambahan, bila mana video ini bermanfaat, ya, silakan bantu video ini untuk bisa dibagikan ke orang lain, ya. Dan jangan lupa untuk mensubscribe, like, dan share video ini. Mungkin ini dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.